di ruang dengar Anda saat lagi hingga jelang pukul 10 nanti. Nah, untuk menemani dan menyapa juga pendengar-pendengar kita yang baru bergabung dimanapun berada, saya hadirkan dulu satu persembahan dari Ribas dengan Bandara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang saya janjikan ya, kita masih akan temani Anda dalam Lintas Makassar pagi ini. Akan hadir kembali dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi di edisi Rabu 27 April 2022. Masih bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan topiknya masih menarik terkait jelang lebaran, harga kebutuhan pokok pada naik ini. Kenapa? Nah, ini akan kita perbincangkan juga dengan narasumber-narasumber terkait di bidangnya. Baik, dari pagi tadi kita sudah mengangkat topik ini, berbagai komentar dan opini dari masyarakat. Nah, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda saat ini, di mana saya akan pertama berbincang bersama Bapak Arlin Arista ya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Baik, saya sudah terhubung dengan Pak Arlin Arista. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arlin. Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar RRI. Apa kabar Pak Arlin pagi ini? Alhamdulillah baik, semoga kita sehat-sehat semua. Puasa lancar.
Baik. Terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak Arlin untuk bersama di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Dan saya Arfan menyapa Anda juga nih dan pendengar kita dimanapun berada. Baik, topik kita pagi ini jelang Lebaran harga kebutuhan pokok ini pada naik nih. Nah ini menjadi pertanyaannya kenapa nih berulang atau mungkin menjadi hal yang klasik ya di setiap perayaan hari raya. Nah berbagai sudut pandang masyarakat mengatakan bahwa ya ini memang karena faktor ekonomi lagi perbaikan ekonomi jadi banyak permintaan barang yang tidak ada atau gimana. Nah kalau dari Pak Arlin Arista sendiri selaku Kades Pedagang Kota Makassar ini melihatnya ya fenomena jelang Lebaran harga kebutuhan pokok pada naik ini ada apa sebenarnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pemantauan harga dan stok ketersediaan bahan pokok dan bahan penting khususnya di Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami senantiasa melakukan pemantauan secara rutin dan berkala untuk kenaikan harga di pekan-pekan terakhir ini. Memang ada beberapa kenaikan namun tidak signifikan, masih dalam batas-batas kenaikan terhadap permintaan dengan produksi barang yang yang tidak seimbang. Di beberapa kenaikan ini yang kami ketahui dari pemantauan itu di gula pasir itu ada mengalami kenaikan sampai sekarang di 16.000 per kilogram sebagai contoh, salah satu contoh. Kenaikan ini senantiasa kita lakukan pemantauan khususnya stok ketersediaan, distribusinya, terus di pasar-pasar bagaimana ketersediaan barang tersebut. Pada dasarnya kenaikan harga ini masih dalam batas-batas kenaikan yang wajar, maksudnya belum tercatat dalam kenaikan yang drastis seperti yang sebelumnya. Jadi masih dalam keadaan terkendali lah begitu, masih wajar Kemarin beberapa kali dilakukan pemantauan, termasuk yang pekan lalu pemantauan bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kita lakukan pemantauan di pasar Terong. Itu artinya hasil pemantauan kita itu ada dari tren rilis harga. Dari grafiknya itu belum menunjukkan kurva yang kenaikannya sangat berfluktuatif. Memang ada kenaikan di beberapa, ada juga yang turun di beberapa komoditas. Baik, menyikapi ini mungkin dari pemerintah ataupun mungkin dari Dinas Perdagangan Kota Makassar mengantisipasinya dengan himbauan seperti apa nih Pak? Apakah mungkin dengan tidak melakukan panic buying atau ketersediaan stok dari produsen pun ini masih terpantau lancar sampai jelang ataupun mungkin setelah Hari Raya? Kalau untuk kebijakan intervensi di tim pengendali inflasi daerah maupun dalam tim pemantau harga dan stok ketersediaan bahan pokok, itu ada kegiatan seperti pasar murah maupun operasi pasar yang dilakukan apabila ada kenaikan-kenaikan yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu di beberapa kegiatan itu kita mendorong beberapa, apalagi di bulan Ramadan ini, banyak menyampaikan informasi maupun rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pasar murah di beberapa wilayah, baik itu dari organisasi, perusahaan maupun di pemerintah, sampai di tingkat kecamatan. Sebagai contoh di Kecamatan Ropos ini kemarin, Bapak Camat bersama jajarannya bersama dengan stakeholder itu melaksanakan pasar murah. Ini untuk membantu masyarakat kita mendapatkan komoditas bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang wajar ataupun harga murah seperti itu. Dan
ketersediaan stok ini masih aman Pak ya? Kalau kenaikan Ya, wajar dari dan stoknya ketersediaan juga stok ini, aman begitu ya? benar. Ketersediaan stok semua komoditas itu tersedia stoknya. Bahkan sampai 2 bulan ke depan itu tersedia stok untuk ketersediaan. Sampai 2 bulan ke depan itu masih terpantau aman begitu ya? Iya. Baik, ada nggak nih Pak? Mungkin diprediksi bahwa kenaikan ini hanya sementara, mungkin akan normalkah kembali selepas hari raya? Ya, kenaikan kenaikan harga. Kami kan melakukan pemantauan secara berkala dan hasil dari pemantauan itu dibahas dalam tim pengendali inflasi maupun Satgas Ketahanan Pangan yang dibentuk di pemerintah Kota Makassar. Harga-harga tersebut pada dasarnya berlaku tadi sudah disampaikan tentang hukum ekonomi terkait produksi dengan konsumen, permintaan. Ini yang kita terus melakukan koordinasi. Apabila ada stok yang kurang sehingga harganya naik karena permintaannya tinggi, maka kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil untuk dapat menyuplai stok ketersediaan untuk stabilisasi harga. Seperti itu, Mas. Kerjasama dengan beberapa daerah penghasil ya? Iya, ini sudah dilakukan koordinasi bersama tim pengendali inflasi daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Ini sudah ada koordinasi khusus tim pengendali inflasi daerah-daerah mana penghasil, sebagai contoh telur, beras, bawang, gula, itu kami ada koordinasi untuk di sana stoknya bagaimana, berapa. Di Makassar itu ketersediaannya untuk konsumen cukup, mencukupi atau tidak, itu kita senantiasa melakukan pertemuan koordinasi. Untuk memastikan begitu ya, bila mana kebutuhan mendesak bisa langsung di backup begitu. Iya. Sementara mungkin faktor kondisi cuaca saat ini juga mulai membaik, jadi mungkin ada ketersediaan stok yang bisa cukup terjamin begitu ya dari beberapa daerah penghasil ini. Kita berharap stabilitas harga ini khususnya di Ramadan sekarang ini dapat tetap stabil. Artinya secara analisa secara umum kami melihat ini stabil. Tadi dalam artian kenaikan memang ada, tapi dalam batas-batas stabilitas yang terkait tadi hukum ekonomi itu permintaan dengan produksi. Baik. Dan pendengar dari Dinas Perdagangan Kota Makassar juga menjelaskan bahwa ini masih tetap terpantau aman ya, ketersediaan bahan pokok ini juga aman untuk Sulawesi Selatan. Nah, begitu banyak juga ada beberapa hal yang dilakukan begitu tentunya untuk menjaga kestabilan harga ini juga mungkin agar tidak terlalu signifikan kenaikannya dengan beberapa operasi pasar begitu ya, pasar murah dan sebagainya. Ini juga didorong ya Pak oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar ya. Ini salah satu cara efektif begitu ya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok ini. Nah, beberapa ini tentunya ini harus ada koordinasi juga nih dari produsen dan juga pemerintah setempat. Nah, mungkin kepada masyarakat ini ya, Pak Arlin mungkin melihatnya ini ada juga tadi mengatakan bahwa ini ya salah satu fenomena karena hari raya tahun ini, Idul Fitri tahun ini mungkin ada momentum di mana ada pelonggaran begitu ya, ada kegiatan dan juga perkembangan ekonomi. Jadi begitu banyak masyarakat pengen mungkin beberapa tahun lalu begitu ya saat normal berbelanja dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi pemicu begitu untuk kenaikan harga. Jadi ada pelonggaran, jadinya ada euforia ya,
ada permintaan yang cukup tinggi untuk akan ini, makanya barang harganya naik juga nih beberapa. Kepada masyarakat mungkin ada yang ingin dititipkan bahwa jangan sampai ini memanfaatkan juga situasi dan kondisi, atau mungkin juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini jangan lagi disalahkan deh pemerintah dan sebagainya, tapi memang ini bagaimana terjadi ini adalah memang prinsip ekonomi yang terjadi di sini ya. Ya, memang pada dasarnya tugas pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dan itu senantiasa kami lakukan atas arahan dan petunjuk Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Kita senantiasa melakukan tugas-tugas yang menjadi urusan kewenangan khususnya Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam rangka stabilisasi harga dan juga stok ketersediaan bahan pokok. Untuk masyarakat, bahwa kita semua bersyukur Ramadan tahun ini geliat-geliat ekonomi semakin baik, semakin meningkat, dengan tentunya tetap kita menjaga protokol kesehatan supaya bagaimana kesehatan kita ini tetap terjaga, karena COVID ini belum pergi. Oleh karena itu terkait dengan harga-harga maupun ketersediaan, sekiranya kita melakukan kegiatan pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan, tidak panik buying kepada para distributor, subdistributor, agen dan sales melakukan distribusi, karena fluktuasi harga itu rata-rata tadi yang pertama dipengaruhi oleh produksi, yang kedua terkait dengan distribusi. Apabila ada sumbatan terhadap distribusi ini, ada yang menimbun, ada yang menahan distribusinya, ini juga sangat berpengaruh terhadap harga-harga di pasaran. Begitu juga dengan pola konsumsi dari masyarakat. Oleh karena itu kita berharap kepada semua pihak terkait dengan stabilisasi harga ini, mari kita bersama-sama untuk menjaga stabilisasi harga, produksi-produksi juga terhadap komoditas tersebut, dan kembali pemerintah itu mulai untuk bagaimana meningkatkan produksi, karena terus terang beberapa komoditas, sebagai contoh telur itu sudah beberapa peternak kita di daerah-daerah penghasil itu memang produksinya sangat-sangat menurun pada saat COVID kemarin. Bukan menurunkan, memang tidak berproduksi. Ada beberapa peternak. Begitu juga dengan petani bawang, cabai, kemarin sempat kita dihantam oleh faktor cuaca, sehingga mempengaruhi daripada harga. Oleh karena itu semua, mulai dari produksi, distribusi maupun pola konsumsi, kita jaga dengan baik, bersama-sama saling mendukung, sehingga stabilisasi harga maupun stok ketersediaan ini dapat terjamin. Baik Pak Arlin Arista, terima kasih untuk waktunya di sela-sela aktivitasnya ini, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kenaikan harga ini memang tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya, masih dalam batas kewajaran Pak ya, dan ketersediaan bahan pokok untuk wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan juga ini masih terpantau aman begitu Pak untuk stoknya ya. Baik. Terima kasih Pak Arlin untuk waktunya ya. Nanti di next time mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi terkait perkembangan lainnya dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, dan juga dalam situasi Ramadan ataupun juga nanti setelah hari raya. Terima kasih Pak Arlin, lanjut dengan segala aktivitasnya. Ya, saya Arfan pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arlin Arista, Kadis Perdagangan Kota Makassar, sudah menanggapi jelang Lebaran ini bagaimana harga-harga kebutuhan bahan pokok ini dikatakan naik tadi hanyalah karena faktor kenaikan yang wajar ya, belum bisa dikatakan signifikan begitu ya. Dan untuk ketersediaan stok juga untuk kebutuhan pokok ini masyarakat diminta untuk jangan panik buying, karena beliau tadi mengatakan bahwa stok barang atau kebutuhan pokok di Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan ini masih tergolong aman sampai 2 bulan ke depan. Jadi jangan panik buying ya.
Ya, mudah-mudahan harganya bisa nanti normal lagi selepas hari raya ini. Dan juga tadi beberapa masyarakat menilai memang ini hal klasik ya. Begitu tinggi permintaan ya, karena euforia masyarakat untuk berlebaran tahun ini cukup besar begitu ya. Jadi banyak belanja. Jadinya harga-harga juga bisa sedikit naik karena stoknya yang terbatas. Tapi tidak kosong stoknya, tapi ya ada terbatas ya. Permintaan cukup tinggi dalam waktu yang singkat. Baik, saya akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini menemani ruang dengar Anda. Masih akan melanjutkan dialog interaktif Lintas Makassar pagi dengan narasumber lainnya yang akan hadir menapa ruang dengar Anda. Tanpa tersisa
Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, mengajak untuk mari kita menjalankan ibadah puasa dengan hati yang damai, bersih, serta saling menghormati, agar makna puasa dapat kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Peduliki, salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Mari kita bersama-sama mengejar pahala di bulan puasa ini agar kita semua kembali ke fitrah. Insya Allah. Saya Dr. M. Hamsa, SPOG MKes, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar, Rumah Sakit Hermina Makassar, Ketua Unit Production House Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, dan Ketua Yayasan Semangat Berkah Ad-Dariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini ya. Dialog interaktif lintas Makassar pagi kembali kita lanjutkan di ruang dengar Anda dengan topik jelang lebaran ya, harga kebutuhan pokok pada naik ini. Kenapa? Dan untuk memperbincangkan hal tersebut saya sudah bersama narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid Habe, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tetap semangat di akhir Ramadan ini Pak Prof ya untuk menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih juga waktunya sama kami dalam dialog interaktif lintas Makassar pagi ini, khususnya bersama saya Arfan di ruang dengar Anda nih. Baik, sedari tadi pagi kita membahas terkait jelang lebaran ini harga-harga kebutuhan pokok ini pada naik ya. Tapi tadi berbagai faktor sudah disinggung dari masyarakat juga sudah mengatakan bahwa ya ini hal klasik gitu ya. Hal klasik setiap perayaan hari-hari besar pasti ada harga kebutuhan pokok ini pasti juga merangkak naik ya. Nah, kemudian dari Dinas Perdagangan Kota Makassar sendiri tadi Pak Arista mengatakan bahwa ini kenaikan harganya belum signifikan begitu ya, masih dinilai wajar dan ketersediaan bahan pokok untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini masuk Makassar ini masih aman sampai 2-3 bulan ke depan. Jadi masyarakat jangan khawatir dan panik buying begitu ya. Baik, kalau terkait dari sisi pengamatan Pak Prof ya, selaku ekonom ini ya, jelang lebaran harga kebutuhan pokok naik. Ini kenapa nih? Apakah memang seperti masyarakat katakan, wah ini memang biasa di klasik gitu, pasti setiap perayaan akan naik begitu. Dari sisi ekonomi seperti apa nih Pak Prof? Ya, tentu dari sisi ekonomi hal wajar ya. Bisa dijelaskan dengan teori tentang harga atau pricing theory. Itu pertemuan antara supply and demand. Supply and demand. Ini kan penghujung Ramadan, sebagaimana juga Ramadan sebelumnya, atau kegiatan-kegiatan masif kemasyarakatan lainnya itu cenderung demand naik. Ya, meskipun misalnya supply tersedia, ya, tetapi ada kecenderungan memang harga naik meskipun supply cukup, tetapi karena pertumbuhan demand lebih besar dibanding supply, maka itu bisa memicu harga, dan itu sangat wajar. Ada dua memang, itu yang pertama. Yang kedua, memang sering terjadi, ya bukan juga sih seperti panic buying sebagaimana minyak goreng kemarin. Tapi ada semacam efek sosiologi perilaku konsumen di setiap ada perhelatan-perhelatan seperti ini. Ya, itu yang memicu juga kenaikan harga, karena sebenarnya kebutuhan masyarakat itu tentang penghujung Ramadan saya kira cukup, pemerintah juga menjamin itu. Tetapi karena ada efek psikologi itu atau bias psikologi itu juga yang memicu kenaikan harga. Tapi untunglah kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Ya, jadi ada faktor tadi supply and demand, kemudian ada buyer psikologi ya. Mungkin dikarenakan juga produsen ataupun mungkin pangsa pasar melihat begitu tinggi permintaan, kemudian adanya THR, adanya apa namanya ini ya, ini yang mendorong begitu ya. Ini saya memang kita masyarakat Indonesia ya, khususnya di Sulawesi Selatan itu memang sulit kita mencari linearitas antara puasa yang memerintahkan menahan makan dan minum
dengan perilaku belanja. Bahkan kalau kita mau melihat secara ekstrim malah berhubungan negatif ya. Ya, artinya semakin mengencangkan perut di ujung Ramadan ini, tapi kok perilaku belanja juga Konsumsi meningkat. lebih besar ya. Ya, itu susah dicari hubungan positifnya, malah hubungan negatif. Karena memang ada budaya kita di Sulawesi Selatan itu untuk akhir-akhir Ramadan merayakannya dengan makanan, ya, dengan pakaian baru. Kemudian ada tradisi silaturahim, ada tradisi saling memberi hadiah. Itu juga memicu perilaku konsumsi, perilaku belanja, dan itu juga memicu kenaikan harga. Memang ada faktor-faktor lain seperti kan kenaikan BBM, kemudian juga minyak goreng juga belum stabil. Nah, bahan-bahan produksi yang terkait dan terikat dengan unsur-unsur bahan dan naik harganya, otomatis juga harganya naik seperti itu. Jadi ada korelasi begitu Pak ya? Betul ya. Sebab akibat sehingga gini. Tapi diprediksi bahwa berarti nanti diprediksinya bahwa nanti selepas mungkin hari raya begitu ya, diperkirakan mungkin akan berangsur-angsur normal dengan turunnya permintaan lagi tadi Pak ya. Banyak stok tapi tidak ada permintaan, makanya polanya seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Jadi diprediksi polanya juga mirip-mirip. Setelah event ini selesai, maka pengaruh event ini terhadap kenaikan harga itu kembali stabil. Meskipun faktor-faktor atau variabel-variabel lain tetap berpengaruh, karena adanya faktor-faktor kenaikan unsur pokok produksi itu tidak ada relevansinya dengan bulan puasa ini. Karena memang sudah naik sebelum puasa kan. Iya. Dan tetap akan naik nanti setelah Lebaran. Itu tetap bertahan harga itu. Ya? Oke. Ada nggak ini faktor juga nih? Kalau dari beberapa pihak juga mengatakan bahwa tahun ini agak berbeda dengan 2 tahun terakhir ya. Masyarakat Muslim ya tahun ini yang merayakan bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di tengah pembatasan sosial yang cukup dilonggarkan oleh pemerintah begitu Pak, sehingga mendorong hal ini. Jadi ini kan semacam keinginan yang terpendam beberapa tahun ya sejak pandemi itu. Kita kan tidak sempat merayakan 2 tahun berturut-turut ya. Kemudian di tahun ketiga ada pembatasan. Nah ini sekarang sudah dilonggarkan. Ya, mudik sudah jauh lebih bebas. Dan ini fenomena terlihat di masyarakat sekarang. Ya, kendaraan begitu macet di mana-mana. Ya, kafe, kemudian mall begitu ramai. Jadi kerinduan yang tertahan sebelumnya itu seperti air bah sekarang, sehingga meluap di masyarakat itu. Nah, ini juga terlihat di umroh ya, umroh Ramadan ini kan langsung membludak. Yang sebelumnya beberapa kali tertunda atau ditahan kan karena kebijakan pemerintah Arab Saudi. Begitu dibebaskan, tidak perlu karantina, tidak perlu lagi aturan-aturan ketat lainnya, baik ke sana maupun kembalinya, itu bagaikan air bah itu kemarin itu orang pergi umroh itu. Ya. Ibaratnya kerannya dibuka nih Pak. Betul sekali. Keinginan yang terpendam ya begitu lama. Nah ini juga nanti Lebaran ini luar biasa. Silaturahim ke keluarga dekat yang selama ini tertahan ini akan terpenuhi semua nanti ini. Baik, dari berbagai opini masyarakat juga yang kita terima nih dari pagi tadi ini Pak Prof, ada juga yang mengatakan bahwa kenapa sih nggak bisa dikontrol begitu ya, kenaikan harga ini tidak berulang-ulang terus begitu, dan jauh-jauh hari sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah ya. Termasuk mungkin dengan suplai barang oleh pasar itu sudah bisa diatur oleh pemerintah. Apa mungkin dengan intervensi dari pemerintah hal ini bisa dihindari Pak? Atau
atau walaupun ada intervensi tetap pasar yang menentukan atau gimana? Ya kan begitu banyak variabel yang mempengaruhi harga ya, dan tidak semuanya bisa dikontrol oleh pemerintah. Ya seperti misalnya perilaku konsumsi masyarakat di setiap penghujung Ramadan itu kan susah. Dia sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Berbeda misalnya kalau ada penimbunan, operasi pasar bisa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan harga. Atau misalnya ada kebijakan-kebijakan impor atau ekspor, itu pemerintah bisa mengendalikannya untuk kebutuhan pangan dalam negeri, ya dalam rangka menjaga stabilitas ya, baik ketersediaan maupun harga. Nah, itu bisa dikendalikan pemerintah, tetapi yang terkait dengan tradisi kebudayaan yang sudah mengakar yang juga memicu kenaikan harga itu sulit dikendalikan oleh pemerintah, kecuali kesadaran masyarakat secara kolektif. Ya, kalau mau memaknai puasa lebih jauh dan lebih dalam itu bisa, tapi kan agak sulit. Sulit ya. Sama halnya mungkin dengan ya di situ juga mungkin dengan pasar yang melihat begitu ya, momen-momen itu pasti selalu dijadikan peluang begitu Pak ya. Oleh para pengusaha, ya para pedagang dan sebagainya. Nah, ketersediaan. Dan ini, Mas, dari sisi ekonomi kan ada teori investasi, ada teori konsumsi ya. Ini investasi berkembang karena adanya perilaku konsumsi masyarakat yang kembali normal, bahkan abnormal ya. Ya, artinya uang tidak disimpan di tabungan sekarang, tapi dibelanjakan. Nah, perilaku belanja masyarakat ini memicu perputaran ekonomi. Kebutuhan akan barang meningkat, akhirnya kan produksi meningkat. Nah, ketika produksi meningkat dan investasi meningkat. Artinya dari sisi ekonomi suasana ini juga menggembirakan. Ya. Artinya beberapa sektor kembali terbuka dan itu menyerap lapangan kerja. Ya, kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya aja ya, tetapi ini ada sesuatu yang bagus. Bahwa pertumbuhan ekonomi di setelah ataupun mungkin di kedua tahun pandemi ini semakin membaik untuk Indonesia untuk bisa bangkit ya. Ya betul. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya oke lah mungkin ini yang dilihatnya bahwa yang mampu-mampu saja nih, sementara kita ini masih banyak masyarakat kecil yang belum mampu gitu ya. Sementara harga apa-apapun ini semakin hari semakin mencekik nih. Kalau melihatnya mungkin di masyarakat ya banyak juga mengatakan ya yang masyarakat kecil tidak mampu ini mau apa lagi istilahnya, mau apa lagi gitu Pak mau gimana lagi ya, kita mau teriak juga nggak mampu, harga pun tetap akan naik dan nggak bisa turun karena ini apa mungkin juga ini Pak faktor eksternal ya, apa yang terjadi sejauh mana sih sebenarnya dampaknya. Kalau ada juga yang mengatakan bahwa ini juga salah satunya dipicu oleh konflik yang terjadi nih internasional yang memicu dari konflik Rusia Ukraina gitu, sehingga merembet begitu ke kenaikan harga sampai segitunya kah yang masyarakat harus tanggung begitu Pak Prof? Iya, tentu Indonesia ini adalah bagian dari warga dunia dan sudah saling interrelated, interconnected. Makanya pergerakan-pergerakan di dunia ini antar satu negara-negara yang lain itu kointegrasi. Jadi peperangan yang terjadi di Ukraina, invasi Rusia, itu kan sebelum masuk Ramadan sudah memicu pergerakan BBM, gas gitu ya, dan bahan-bahan pokok lainnya. Ini berdampak kepada India, kepada Amerika sendiri, kepada Jerman, termasuk kepada Indonesia. Jadi sebelum Ramadan pun itu sudah berpengaruh. Ya, nah memang untuk mengatasi itu, nah disitulah mungkin pemerintah harus
memberikan semacam intervensi secara nyata. Mungkin kalau dulu ada yang disebut dengan BLT ya, tapi itu kan sifatnya jangka pendek. Ya, itu mungkin bisa masyarakat-masyarakat lemah, kecil, yang memang sebelum adanya krisis ini daya belinya sangat rendah atau cukup rendah. Begitu datang krisis ini, tambah lagi perilaku masif di masyarakat belanja yang akhirnya mereka juga mau ikut-ikutan, itu tinggal menelan ludah. Nah, di sinilah mungkin pemerintah bisa melakukan semacam aksi nyata ya. Saya tidak tahu seperti apa. Mungkin ada bantuan-bantuan 9 bahan pokok. Dulu pernah kan ada bantuan semacam THR ya, tapi dalam bentuk natura. Ya, minyak goreng, kemudian terigu, gula, itu. Tapi itu sifatnya jangka pendek sih, tidak terlalu mengatasi masalah. Tetapi ya cukuplah. Nah, untungnya juga semangat Ramadan ini, umat Islam di Indonesia itu mau berbagi. Ya, kita lihat bagaimana buka puasa yang digelar di pinggir jalan, ya. Kemudian ada takjil, ya, ada hadiah-hadiah Lebaran. Beberapa kantor itu melakukan pembagian THR kepada karyawan-karyawan kontrak, ya, cleaning service, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu. Itu juga salah satu berkah ya yang bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh low income group di masyarakat kita yang memang masih tinggi sekali, Mas, ya. Jumlah penduduk miskin menurut BPS kan itu masih sekitar 20 jutaan. Ya, sekitar 10% penduduk kita miskin. Itu semakin terasa dengan adanya krisis multidimensi lah, baik yang terjadi di dunia internasional maupun yang ada di negara kita. Baik, jadi apa yang terjadi ini memang ada prinsip ekonomi yang berjalan begitu Pak Prof ya. Tingginya permintaan di pasar menjelang Lebaran ini membuat harga bahan-bahan itu pun semakin naik. Dan tentunya ada beberapa faktor juga tadi yang sudah dijelaskan Pak Prof. Nah, kembali lagi kepada kita semua nih, pada masyarakat, bagaimana menyikapinya adalah melatih kita ini membelanjakan keuangan kita ini sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan, begitu Pak Prof ya. Betul. Karena ya memang seperti tadi labelnya loh, kita konsumtif banget begitu, justru padahal kan dari esensi dari Ramadan itu kan mengajarkan kita ya, memberikan kita pendidikan untuk menahan, termasuk mungkin memilih. Ya disinilah sebenarnya kepekaan diri mengendalikan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, dan memang secara naluri manusia itu cenderung ikut-ikutan. Jadi ada perilaku herding di tengah masyarakat kita yang tidak bisa dikendalikan. Ya, jadi memang aspek spiritualitas ini yang bisa mengendalikan. Ya, taruhlah misalnya anak-anak ini kan sebenarnya mereka belum terlalu butuh handphone yang canggih itu. Ya, apalagi orang tuanya tidak bisa membelikan. Nah, ini kan muncul persoalan-persoalan sosial di masyarakat karena keinginan yang sebenarnya mereka belum terlalu butuh, tetapi karena itu sudah menjadi tren masyarakat, akhirnya terjadi perilaku herding. Dan ini terjadi hampir di semua sektor kebutuhan masyarakat, termasuk di kebutuhan primer. Masih mending kalau primer, ya masalah kalau sudah di sekunder, tersier, perilaku itu meningkat, gitu ya. Ya, memang aspek spiritualitas ini penting sekali. Ya. Oke. Baik. Tapi kalau dari sisi secara ekonomi, secara keseluruhan ini Pak Prof, mungkin sebelum statement terakhir, kenaikan fluktuasi harga yang menjadi pendorong begitu ya di setiap momen-momen
ritual besar keagamaan di Indonesia. Apalagi mungkin di tengah pandemi ini perputaran ekonomi Indonesia semakin membaik ya. Ini juga bernilai bernilai dampak positif juga kah bagi perkembangan ekonomi di sebuah daerah atau sebuah negara begitu, Pak Prof? Ya. Apalagi mungkin kalau Indonesia yang pengen memang menggadang-gadang nih ya untuk perbaiki ekonomi setelah pandemi kemarin. Apakah ini sebuah tanda-tanda positif begitu, Pak Prof? Iya, ini tanda-tanda positif ya karena ekonomi sudah kembali bergerak. Okupasi pesawat itu kan juga sudah mulai membaik ya, termasuk hotel. Sektor pariwisata juga sudah mulai menggeliat. Ini adalah ini nanti setelah Lebaran ini luar biasa ini sektor pariwisata ya, tradisi di masyarakat kan ada seperti itu. Ya, liburan yang sedikit beberapa hari setelah Lebaran itu biasa dimanfaatkan masyarakat untuk itu. Ini tanda-tanda baik. Apalagi tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi pertumbuhan ekonomi kita kan minus. Ya, di APBN itu diasumsikan pertumbuhan kita 5%. Ya, tetapi kenyataannya kan menjadi minus 1,7% ya. Nah, ini mulai naik. Nah, kira-kira tahun ini dan tahun depan ini mungkin bisa kembali ke posisi 5%. Ya, pertumbuhan ekonomi. Dan bukan hanya Indonesia ya. Ini fenomena dunia. Ya, ini krisis memang global. Ya, global dipicu oleh konflik di Ukraina dan Rusia. Dan memang masalah-masalah yang ada sebelumnya yang memang sudah embedded ya, ikut ada sebelumnya, sehingga pemicu-pemicu lain yang ada sekarang ini menjadi kumulatif atau menjadi stimulator tambahan munculnya masalah-masalah di masyarakat. Tetapi ya mudah-mudahan bisa selesai ya. Paling tidak dengan selesainya Ramadan ini ada satu faktor yang sudah bisa terkendalikan. Ya. Nah, masyarakat ini harus pemerintah ini memang harus peka ya. Karena adanya semacam arogansi ini menurut perspektif masyarakat ya, di pemerintahan kita ini yang isu-isu IKN gitu ya, kemudian isu-isu pemilihan umum ditunda, kemudian perpanjangan masa jabatan, kemudian 3 periode, ini kan memicu keresahan di tengah masyarakat, dan ini juga bisa mempengaruhi sektor ekonomi kembali menjadi turun karena risiko menjadi naik kan. Ya, ini juga menjadi masalah. Dan para di pihak pemerintah. Ya, investor melihatnya juga akan menahan juga ya. Iya, oke. betul. Akan selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Kalau isu itu terus hangat, ini menjadi kumulatif, ya, menjadi kumulatif. Apalagi tanda-tanda Rusia dengan Ukraina kan belum terlihat. Ya, malah yang kemungkinan bisa terjadi itu Rusia versus NATO, dan kalau itu bisa melebar makin panjang ya. Luar biasa. Ya. Makin berdampak signifikan lagi nih dan dunia. Risiko negara kita kan berisiko tinggi. Ya, jumlah utang kita kan sudah sangat besar sekali. Devisa negara kita kecil. Ya, kemarin kan tidak ada ekspor. Ya, tidak ada ekspor, devisa negara kita kecil. Nah, kalau krisis ini berlanjut, maka mungkin kembali lagi kebijakan-kebijakan seperti sebelumnya, untuk membayar utang harus berutang lagi. Jadi tidak terselesaikan. Tidak akan terselesaikan. Jadi memang pemerintah juga harus mengerem kira-kira hal-hal yang bisa membuat masyarakat menjadi panas. Nah, timbullah demo. Nah, kalau terjadi demo kan itu menunjukkan bahwa negara kita ya dalam keadaan tidak stabil, dan itu memicu ekonomi.
ya, memicu pertumbuhan ekonomi. Ya. Baik, begitu banyak hal yang mempengaruhi kenaikan harga ini, mulai dari lokal, tradisi dan sebagainya, juga termasuk global ya. Betul, ya. Ini tidak bisa dihindari, dan begitulah memang faktor ekonomi yang sudah berjalan, ya, tidak pasti akan ada sangkut pautnya semua nih. Dan kita kembali, kalau mungkin titik poinnya tadi Pak Prof katakan, ya kembali ke kita mau ke konsumtifnya, ini mau mengontrolnya seperti apa, mau memenuhkan kebutuhan atau keinginan. Nah, itu yang lebih penting kepada masyarakat yang bisa kita ajarkan. Dan mudah-mudahan saja pemerintah memang bisa mengontrol dengan baik kenaikan harga kebutuhan pokok ini agar masyarakat tidak semakin menjerit begitu ya. Jangan sampai nanti setelah Lebaran ada lagi nih kenaikan yang lebih lagi. Iya. Kita yakin bahwa ada hal yang turun nanti setelah Lebaran karena pemicunya menjadi menuju ke arah nol. Tetapi pemicu lainnya kemungkinan akan tetap berlangsung dan itu tetap akan memicu harga naik. Ya, inilah masyarakat perlu diedukasi untuk senantiasa melakukan antisipasi ya. Antisipasi seperti apa ini kalau bisa dititipkan kepada masyarakat, Pak? Ya, ini kan tingkat ketidakpastian beberapa tahun ke depan ini kan sangat tinggi, Mas ya. Ya, sangat tinggi. Nah, kalau misalnya global masih tetap memanas, khususnya di Ukraina dan Rusia, apalagi kalau sudah sampai Rusia versus NATO, ini luar biasa. Ya, pasti ekspor kita menjadi minus lagi ya. Kalau itu menjadi minus, itu artinya kita tidak punya cadangan devisa. Nah, apalagi kalau utang kita jatuh tempo sementara tidak ada uang negara, lalu pemerintah tetap ngotot untuk mendanai IKN itu, ya, lalu minyak goreng tetap tidak bisa kembali seperti semula. BBM akan naik karena faktor konflik luar negeri itu. Ini menjadi masalah besar. Ya, jadi masalah besar. Jadi masyarakat diminta mungkin bisa mengendalikan diri dulu untuk perilaku konsumsi yang berlebihan itu. Ya, untuk berjaga-jaga, kira-kira seperti itu. Baik. Atau dia investasi. Nah, kemarin kan banyak emas ini kan naik harganya karena beberapa masyarakat Eropa itu melakukan investasi di sektor emas. Mereka tidak mau investasi di sektor finansial karena sangat berisiko. Baik euro maupun dolar. Mereka lari ke emas. Nah, emas ini berpicu harganya naik. Nah, masyarakat juga bisa mungkin investasi sebelum emas itu semakin naik. Gitu ya. Semuanya berbondong-bondong ke situ lagi ya. Baik. Ya, betul. Ya. Baik. Senang sekali ini berbincang dengan Pak Prof, tapi waktunya juga sudah membatasi dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja nih Pak Prof ya. Baik, mudah-mudahan saja ya, tidak terjadi apa-apa. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Prof bersama kami di Dialog Interaktif ini. Ya, selamat menjalankan ibadah puasanya. Ya, mudah-mudahan lancar sampai perayaan hari Idul Fitri nanti. Baik. Saya Arman pamit, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya menyapa Anda dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi jelang Ramadan, jelang Lebaran ya, harga kebutuhan pokok naik. Kenapa? Nah, itu berbagai faktor yang sudah diutarakan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi Anda juga, menyadarkan Anda untuk lebih bijak berbelanja, yang mana kebutuhan dan keinginan. Dan mudah-mudahan stabilisasi ekonomi juga mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok ini tidak melonjak tajam begitu ya, dan bisa normal kembali. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.